3.712 orang masuk tanpa beban apapun. Mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya. Karena waktu itu kami belum punya fasilitas dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Minggu kedua, hari pertama, saya mulai mengajak kepala suku besarnya, kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang, Bapak ikut kami loncat masuk ke dalam sungai. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya, Paradai 19 orang berdiri di depan, dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo, 1 botol kecil di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Dia mencium harum dari busa sampo itu, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, Paradai mengatakan, Bapak kepala suku, harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 beliau ikut kami datang mandi jebur dalam sungai. Sesudah itu naik, kena matahari, busa sabun itu kering di badan, busa sampo kering di rambut. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badan. Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya jam 9 pagi, kepala suku langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai. Hari itu baru mandi dan resmi bilas, naik tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan. Dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang.
laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari Jayapura. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu jam 12 siang belum tuntas karena orang saking banyak. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami kalau di pedalaman Irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Kebetulan kami 1 minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musola kami. 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Mereka 3.712 orang itu mereka dulu di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 dai ini juga takbir Allahu Akbar. Begitu kami takbir, 3.712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya, mereka tawaf dengan arah berjalan, arah jarum jam, tawaf keliling panggung sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah. Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu? Hampir saya tidak sanggup. Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab. Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat, Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada di sini, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan, diri, jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami sangat kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan. Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku langsung mengatakan, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu, pasir, tanah, air, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia, dipelihara, dilindungi, dinikmati oleh karena nanti untuk manusia berikutnya. Ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya menjelaskan, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu Bapak kepala suku dan mama-mama? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki untuk menangis meminta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami, sesudah itu kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah.
Setelah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami. Mereka bukan sholat, tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Rapat adat 1,5 jam kemudian, kepala suku besar menyampaikan pengumuman kepada 3.712 orang di lapangan itu. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami mengatakan bahwa kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka. Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, odol, sikat gigi ya Allah ya Rabb. Tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 3.712 orang masuk tanpa beban apapun, tanpa pasangan akad pun, mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.